Halo teman-teman pejuang CPNS dan P3K, udah sampai mana nih persiapan kalian untuk menyambut rekrutmen ASN tahun ini? Karena kalian lagi nonton video pembahasan soal ini, aku yakin kalian pasti lagi kepo banget nih buat cari-cari contoh soal buat bekal persiapan tes SKD nanti. Nah, buat teman-teman yang lagi cari referensi soal dan pembahasannya, kalian udah datang ke tempat yang tepat karena di sini di channel Irama Widya kami bakal terus upload contoh soal dan pembahasan untuk tes SKD CPNS nanti. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas soal TIU atau tes intelijensia umum bagian verbal. Nah, sekarang kita bakal bahas TIU yang numerikalnya ya. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin masih merasa kesulitan sama matematika, tenang aja. Kita bakal bahas bareng-bareng dan kalau ada bagian yang nggak dimengerti, bisa di-rewind aja ya videonya. Oh ya, kalau ada pertanyaan bisa tanya di kolom komen atau aku malu deh, nanti kalian bisa DM ke Instagram iramawidya.official ya. Oke, kita mulai di contoh soal yang pertama. Kita baca bareng-bareng ya. Jadi, di soal nomor 1 ini ada diketahuinya jika A pangkat min 4 sama dengan 256 dan B pangkat min 5 sama dengan 243. Maka A min B sama dengan 1/12. B, A kali B sama dengan 1/12. C, A dibagi B sama dengan 1/12. D, 3A sama dengan 4B. Dan yang E, A plus B sama dengan 5/12. Nah, jadi yang kita ketahui itu nilai dari A pangkat min 4 dan B pangkat min 5-nya ya. Sementara di jawabannya, yang perlu kita dapatkan adalah hasil operasi dari A dan B saja. Atau A pangkat 1 dan B pangkat 1. Aduh, sorry, satunya jelek. Nggak apa ya, tapi teman-teman ngerti kan kok ini maksudnya 1 ya, angka 1. Nah, jadi gimana caranya supaya kita dapat A pangkat 1 dan B pangkat 1-nya untuk menyelesaikan operasi yang ada di jawabannya gitu ya. Yang pertama, kita bisa lihat dari A-nya dulu. Jadi untuk A dan B ini dalam bentuk bilangan berpangkat ya teman-teman. A itu pangkatnya adalah min 4. Nah, A pangkat min 4 ini sama dengan 256. Berapakah A pangkat min 1 atau A? Nah, jadi teman-teman kalau sering mengerjakan soal tentang bilangan berpangkat, mungkin teman-teman bakal lebih terbiasa dengan angka yang disajikan di soal ini ya. Karena kalau kita sering mengerjakan itu, nanti lama-lama bakal ada angka yang terasa istimewa karena sering kita lihat gitu. Contohnya ini angka 256 ya. Jadi kita tahu bahwa 256 itu sama dengan 16 dikali 16. Nah, 16 ini sama dengan 4 kuadrat, jadi bisa kita tulis ulang. 4 kuadrat dikali 4 kuadrat. Nah, seperti yang udah kita pelajari sebelumnya, kalau salah satu sifat operasi bilangan berpangkat ketika ada basis yang sama, yaitu angka 4, dikalikan gitu ya, akan menambah ke pangkatnya gitu. Jadi, hasilnya adalah 4 pangkat 4. Oke, nah jadi untuk A pangkat min 4 ini bisa kita tulis ulang bahwa A pangkat min 4 sama dengan 4 pangkat 4 ya. Nah, sekarang setelah menemukan bentuk ini, apa sih yang harus kita cari? Baik lagi ke pilihan jawabannya itu kita butuh A atau A pangkat 1. Jadi gimana cara mencari A pangkat 1 ini adalah dengan menyederhanakan pangkatnya lagi ya. Jadi dari A pangkat min 4 supaya jadi A pangkat 1 harus kita apakan? Kita pangkatin lagi. Nah, tapi kita pangkatin dengan apa? Yaitu kita pangkatin dengan yang membuat min 4 ini menjadi 1, yaitu berapa angkanya? Min 1/4 ya.
Nah, karena ruas kirinya sudah kita pangkatkan dengan min 1/4, maka ruas kanannya pun akan dilakukan operasi yang sama ya, teman-teman. Jadi 4 pangkat 4 dipangkatkan dengan min 1/4. Oke. Nah, tadi kan udah jelas ya kalau kita bakal nyari A pangkat 1. Berarti ini nanti hasilnya adalah A sama dengan, nah 4-nya ini jadi 4 pangkat min 1, ya. Nah, terus kalau misalnya suatu bilangan ini pangkatnya negatif, tuh kita bisa tuliskan bahwa A itu menjadi bentuk pecahannya ya. Atau kalau misalnya mau kita bedah lagi, ini sebenarnya nanti dia bakal jadi si 4 pangkat min 1-nya bakal jadi 1/4 pangkat 1 gitu. Kayak gini. Atau bisa kita tuliskan 1/4 kayak gitu. Oke, jadi kita udah ketemu bahwa nilai A-nya itu sama dengan 1/4. Hapus dulu ya, supaya lebih bersih dan enak buat bahas yang bagian untuk B-nya. Oke, jadi kita simpan dulu yang tadi. A itu sama dengan 1/4. Nah, selanjutnya kita akan mencari yang B. Untuk yang B ini, karena teman-teman tadi kita sudah mengerjakan untuk A pangkat min 4 bareng-bareng ya, kita bisa mengerjakan untuk B pangkat min 5 sama dengan 243 dengan lebih mudah juga dong, karena tinggal mengikuti langkah-langkah yang tadi. Nah, paling perbedaannya adalah karena di B ini pangkatnya min 5, jadi kita tulis B pangkat min 5. Nah, ini kan sama dengan 243. 243 ini kita cari pangkat yang bisa kita sederhanakan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita sederhanakan dengan dikalikan min 1/4 gitu ya. Nah, jadi gimana caranya? Yaitu B sama dengan pangkat min 5-nya kita sama dengan 3 pangkat 5 gitu. Jadi kita bisa ulangi langkah yang tadi. B pangkat min 5 dipangkatkan dengan min 1/5 lagi. Kemudian 3 pangkat min 5-nya juga kita pangkatkan dengan pangkat yang sama ya. Jadi kita peroleh nilai B-nya itu sama dengan 3 pangkat min 1 atau B-nya sama dengan 1/3. Sip. Jadi kita udah nemu untuk A dan B. Nilainya adalah A sama dengan 1/4 dan B sama dengan 1/3. Nah, tapi belum berakhir di sini ya, karena kita butuh untuk melakukan operasi kali bagi tambah kurang untuk si A dan B-nya ini supaya sesuai dengan pilihan jawabannya gitu. Jadi kita clear dulu screen-nya. Oke. Nah, sebenarnya untuk mengerjakan soal tes seperti ini lebih cepat, lebih baik ya teman-teman. Cuma karena kita berusaha untuk supaya teman-teman ini ngerti gitu dengan lihat video pembahasannya, jadi kita bakal bahas jawabannya satu persatu. Cuman sebenarnya kalau misalnya lihat dari angka A dan B-nya aja tuh, kita bisa langsung tahu pilihan jawaban yang benernya yang mana gitu. Tapi kita bakal tetap coba satu-satu. Jadi dari yang pertama yang A, ini ya, itu ada A min B. Nah, tadi kan A-nya 1/4, B-nya 1/3. Oke, kita samakan penyebutnya ya. Jadi 12. Nah, berarti kita peroleh 3 dan 4. Jadi hasilnya min 1/12 ya. Nah, ternyata hasil dari A dikurangi B itu sama dengan min 1/12. Sementara di pilihan jawabannya ini katanya 1/12. Jadi ini bukan jawaban yang tepat ya untuk yang A. Nah, selanjutnya kita coba bahas yang B. Untuk yang B itu ada A dikali B. Nah, A kali B itu sama dengan 1/4 dikali 1/3. Jadi sama dengan 1/12. Kita lihat ke pilihan jawabannya. Oh, ternyata sama. Berarti jawabannya yang B gitu.
Nah, jadi untuk soal jika A pangkat min 4 sama dengan 256 dan B pangkat min 5 sama dengan 243, maka A kali B sama dengan 1/12. Jawabannya yang benar yang B. Soal-soal tadi bisa kalian pelajarin di buku Best Master Tes CPNS dan P3K tahun 2023-2024. Nah, kalian udah bisa mulai pre-order nih di Rama Widya. Jadi marketplace di Rama Widya juga udah bisa, atau telepon di adminnya yang ada di nomor di atas. Nah, buku-buku ini berisi tentang tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Jadi kalian bisa latihan-latihan soal dari buku Best Master Test CPNS dan P3K 2023-2024 ini. Di situ banyak sekali latihan-latihan soal dari tahun-tahun sebelumnya, menurut Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Di situ lengkap banget ya, kalian bisa beli bukunya, latihan-latihan soalnya terus. Banyak sekali soal-soal yang mirip dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi jangan lupa ya, dibeli, dipelajarin. Oke? Dan sukses buat pejuang CPNS tahun 2023-2024. Semoga kita semua lulus tahun depan. Amin! Oke, teman-teman, sebelumnya di soal pertama itu ada tentang bilangan berpangkat. Nah, soal yang kedua ini sebenarnya ini tuh operasi matematika yang biasa teman-teman temui dari SD, alias cuma kabataku kali bagi tambah kurang. Nah, mungkin teman-teman di sini bakal lihat ada variabel yang masuk, yaitu ada X dan ada Y gitu ya. Tapi nggak usah takut dengan adanya X dan Y ini, karena tidak seperti soal sebelumnya di mana kita harus cari nilai A dan B satu-satu. Di sini kita nggak perlu nyari nilai X dan Y-nya. Kenapa? Kita bakal bahas sama-sama ya. Jadi, nomor 2 ini jika 2013 XY dikurangi 9 sama dengan 3050, maka 4026 XY sama dengan titik-titik. Nah, jadi yang ditanya adalah berapa nilai dari 4026 XY, gitu ya. Jadi, untuk menyelesaikan soal ini, seperti yang udah aku sebutkan tadi, kita cukup memanfaatkan operasi dasar, yaitu kali bagi tambah kurang aja. Jadi, kita lihat dari 2013 XY dikurangi 9 sama dengan 3050 dulu ya. Kita tulis ulang, 2013 XY dikurangi 9 itu sama dengan 3050. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi. Gimana caranya? Yaitu dengan menambahkan angka 9 di kedua ruasnya. Jadi, 2013 XY min 9 ditambah 9 sama dengan 3050 ditambah 9 gitu. Nah, karena di bagian yang sini, di bagian ruas kiri, itu ada ini ya, min 9 ditambah 9. Hasilnya adalah 0. Jadi, bisa kita tulis yang tersisa adalah 2013 XY-nya aja. Gitu. Nah, sama dengannya, 3050 ditambah 9 adalah 3059. Seperti itu ya. Oke, kita cukupkan di sini dulu untuk yang 2013 XY-nya. Sekarang kita lihat yang ditanyakan. Yang ditanyakan ada 4026 XY. Oke, nah sampai sini teman-teman pasti udah notice apa yang bakal kita lakukan selanjutnya ya. Karena kita bisa lihat dengan jelas bahwa 4026 XY yang sedang ditanyakan ini ternyata kelipatan 2 dari 2013 XY yang udah kita cari sebelumnya. Jadi, yang kita lakukan tinggal 4026 XY ini sama dengan 2 kali 2013 XY gitu ya. Nah, 2013 XY ini tadi nilainya adalah 3059. Jadi tinggal kita substitusikan jadi 2 kali 3059. Hasilnya sama dengan 6118, yaitu jawaban yang D. Nah,
Begitu ya teman-teman. Jadi untuk yang soal ini, meskipun ada variabel X dan Y-nya, teman-teman nggak usah merasa takut terlebih dahulu. Kita pahami dulu soalnya, kita resapi dulu apa yang diketahui dan apa yang dicari. Baru deh kita bisa kerjakan dan bisa jadi malah soalnya sederhana kayak gini ya. Nah teman-teman, itu dia 2 contoh soal dari tes intelijensia umum untuk bagian numerikalnya. Di antara 2 soal tadi, kira-kira mana nih yang menurut teman-teman lebih sulit atau lebih mudah? Bisa share pendapatnya di kolom komentar ya. Oh ya, seperti sebelumnya, aku mau ngingetin lagi kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa langsung komen juga. Atau kalau malu komen, bisa DM kita di Instagram @iramawidia.official. Oke, sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya. Bye!